Jao dia muzi samane kita ata. Kita ata rango pogo jao. Maki go muzi ne go lari woso. Ja latuga page pudengo. Tebe dia sai du wolo. Iso si ko baru meze dia. Lekade tahu puungya ko tabojao. Ja muana meloredo. Tebe de uza meze ne evara meze de baka. Ja ngalaka kita ata. Bula laza ngabaga o taola ngarohoraha. Ja ngaiti matawai vipa gofha maki kedibanga. Ja beto puse toko vitau serapu. Filosofi orang Ngada dalam bahasa daerah orang Ngada, terutama orang Berjawa, ke toko volo poda mula ne ko beto daura toro, ke mala poda mula ne ko guru waja. Kalau diterjemahkan itu setiap bukit dan dataran rendah harus ditanam dengan bambu. Karena bambu itu selain memberikan nilai ekonomi, juga memberikan sumber mata air. Juga dalam bambu itu ada, kenapa bambu itu tidak hanya berdiri satu batang saja, tapi dia berupa rumpun. Rumpun juga itu menggambarkan bagaimana keutuhan dalam klan itu sendiri. Tidak boleh terpisah. Hubungan masyarakat adat dengan alam, dengan wilayah adat, dengan segala sumber daya yang ada dalam wilayah adat termasuk dalamnya bambu, itulah hubungan yang saling tergantung. Karena keberadaan masyarakat adat masih akan ada jika wilayah adatnya ada, jika bambunya masih ada. Demikian juga sebaliknya, bambu akan ada karena masih dijaga oleh masyarakat adat. Kalau sekarang masih sebagian besar penduduk Berjawa, bahkan Ngada secara keseluruhan, masih menggunakan bangunan rumah itu, bahkan rumah itu masih dari bambu. Jadi bambu itu kenapa ditanam di belakang rumah-rumah di kampung, dia memberikan perlindungan dan kesejukan. Masyarakat adat Penglipuran sudah punya komitmen. Hutan bambu harus tetap terjaga 45 hektar itu. Bambu merupakan kebutuhan masyarakat adat kami dalam berbagai kegiatan ritualan. Dan kalau kita melakukan upacara adat keagamaan, bambu sangat dibutuhkan dan memang tidak pas kalau digantikan dengan alat, benda, atau hasil teknologi yang lain.
Bambu adalah teman seperjalanan sepanjang hidup. Mulai dari lahir sampai meninggal menuju dunia berikut. Alam, khususnya bambu, dia membawa kita kepada Tuhan. Kita tidak tahu bagaimana bambu ini bertumbuh. Dia muncul pucuknya, tunasnya, itu ruasnya, bukunya, kita tidak tahu. Itu membawa kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Dengan bambu orang bisa hidup. Dengan bambu menjadikan budaya itu menjadi hidup. Bambu dia hidup sepanjang zaman. Bambu itu katanya serat masa depan. Karena pohon itu punya kemampuan untuk memulihkan diri sangat lambat dan bambu jauh lebih cepat. Sehingga jalan keluar itu adalah bambu, bukan lagi pohon. Menjaga bambu, menjaga masyarakat adat, menjaga wilayah adat secara lestari dan adil itu pekerjaan yang besar. Itu salah satu sumbangan besar masyarakat adat bukan hanya kepada diri sendiri, kepada alam, tetapi justru kepada kemanusiaan, seluruh umat manusia. Orang hanya bilang ini bambu. Siapa yang kasih hidup ini bambu? Dia ada bentuknya, ada ruasnya, daunnya, ada rebungnya. Siapa yang pelihara itu? Kalau bukan Tuhan. Kita hanya menanam, betul. Tapi proses supaya bambu itu hidup, kita tidak tahu. Kita tidak tahu apa. Hari ini baru 1 ruas, besoknya 2 ruas, 3 ruas, dan sampai segede ini. Siapa yang pernah pikirkan bahwa ini Tuhan yang menciptakan? Sebenarnya kita itu lupa bersyukur, lupa berterima kasih kepada Tuhan yang menciptakan bambu-bambu ini untuk menghidupkan kita di bumi ngada ini.